Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSOP Ciamis. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Mudah-mudahan dimanapun sahabat RSOP Ciamis diberikan kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rizal. Saya merupakan dokter umum di RSOP Ciamis. Nah, pada siang ini kita akan masuk pada segmen BBS, yaitu bincang bareng spesialis. Di samping saya sudah ada Dr. Irfan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Siang, Dr. Kira-kira kita akan ngebahas apa sih? Nanti kita akan kasih tahu kira-kira mau ngebahas apa. Tapi sebelumnya saya akan umumkan juga ya, jangan lupa nanti ada hadiah berupa uang atau mungkin pulsa sebesar Rp50.000 yang akan diberikan masing-masing pada dua orang pemenang. Jadi terus ya, stay tune di sini, jangan kemana-mana. Selain dapat ilmu, yang mudah-mudahan buat yang beruntung bisa dapat hadiah juga. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, sahabat RSOP, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang menjadi beban ya, tidak hanya untuk negara kita, tapi juga secara global atau internasional. Menurut data Riskesdas atau riset kesehatan dasar pada tahun 2018, itu menunjukkan prevalensi hipertensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 34,1% dari total jumlah penduduk, yaitu 260 juta. Angka ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013, yaitu sebesar 27,8%. Ya, berarti kurang lebih sekitar 7% lah ada kenaikan. Nah, sebelumnya dari prolog ini teman-teman mungkin sudah tahu ya, kita akan membahas tentang hipertensi dan juga pengaruhnya terhadap sakit jantung. Nah, pada topik kali ini, seperti yang sudah saya kenalkan dulu, di samping saya sudah ada Dr. Irfan. Nah, Dr. Irfan, sebelum kita kenalan dulu ya, sebentar ya Dok ya, saya sebutkan dulu CV-nya sekilas. Dr. Irfan ini merupakan putra asli daerah, teman-teman mungkin orang Sunda asli. Orang Sunda asli Dok? Ya. Dari Ciamis, beliau menempuh pendidikan juga di Ciamis, sempat SMA di Tasikmalaya Dok ya. Kemudian mendapat perkuliahan sampai spesialis penyakit dalam di Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau juga aktif di sini tentunya di RSOP Ciamis sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sudah kenal ya, jadi nanti kalau misalnya di jalan mungkin ketemu ya bisa sapa ya Dok ya, Dr. Irfan ya. Tapi kalau misalnya pengen konsultasi ya lebih baik datang ke RSOP Ciamis langsung. Nah, setelah perkenalan dengan dokter spesialis kita dan juga perkenalan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu tentang dampak hipertensi bagi kesehatan jantung, kita langsung saja Dok ya. Nah, sebelumnya Dok, kira-kira hipertensi itu apa sih Dok? Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Rizal. Selamat siang sahabat RSOP. Pada kesempatan ini dalam acara bincang bareng spesialis, saya diminta untuk memaparkan mengenai hipertensi. Ya, hipertensi ini tadi sudah disebutkan sama Dr. Rizal bahwa masih menjadi faktor permasalahan secara global termasuk di Indonesia ya. Di mana angka prevalensinya sampai saat ini makin naik. Di mana hipertensi ini menyebabkan berpengaruh terhadap angka kesakitan, kemudian terhadap angka kematian, dan menjadi beban biaya untuk pemerintah. Jadi ini permasalahan bagi kita bahwa apa saja sih yang menjadi faktor permasalahan sehingga parameter untuk hipertensi ini komplikasinya masih terus berat. Nah, untuk hipertensi ini didefinisikan bahwa seseorang disebut untuk darah tinggi ini tentu saja harus melalui pemeriksaan. Jadi tidak hanya berpatokan pada keluhan saja. Sering kita sahabat RSOP mungkin saya sering sakit kepala Dok, saya sering nyeri pundak gitu. Berasumsinya jangan-jangan saya hipertensi ya, saya pusing. Tapi pas dicek ternyata normal. Padahal bisa juga pas tidak ada keluhan, pas dicek batuk pilek, dicek ibu punya darah tinggi, ternyata pas saat dicek tensinya tinggi. Jadi memang hipertensi itu tidak hanya berpatokan pada gejala saja, yaitu karena disebutkan bahwa hipertensi juga disebut silent killer, ya tanpa gejala pun bisa. Nah, untuk tekanan darah tinggi ini didefinisikan bahwa kalau misalkan tekanan darah kita lebih dari
140 untuk tekanan sistol yang atasnya ya, jadi kemudian untuk diastolnya lebih dari 90. Adapun normalnya tekanan darah sistol yaitu yang atasnya ini kurang dari 130, kemudian untuk diastol untuk yang bawahnya ini 85, dan untuk normal tingginya itu 130 sampai 139, kemudian untuk diastolnya 85 sampai 89, dan untuk hipertensi stage 1 itu bisa di 140 sampai 159, kemudian diastolnya ini 90 sampai 99, dan hipertensi grade 2 ini lebih dari 190 dan diastolnya lebih dari 100. Nah, jadi tetap harus diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, baik itu di Paskes tingkat 1, 2, 3, dan bisa juga dilakukan pemeriksaan di rumah. Seperti itu. Nah, teman-teman sahabat SOP sudah tahu ya apa itu hipertensi. Nah, setelah tahu dok, kira-kira kenapa sih dok seseorang itu kok bisa misalnya ada apa sih dok bisa terkena hipertensi dok? Kira-kira kenapa dok? Oke, jadi penyebabnya ya Dr. Rizal ya. Ini menjadi faktor permasalahan juga. Ya, jadi masyarakat itu harus tahu tentang penyebabnya ya, bahwa hipertensi ini ada disebut hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Kalau disebutkan hipertensi primer bahwa dia tidak ada penyebab yang lain yang menyebabkan dia hipertensi, sudah disingkirkan penyakit-penyakit yang lain tidak diketahui, ternyata tidak ada penyebab, misalkan tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan tiroid, tidak ada penyebab yang lain, kita sebutnya hipertensi primer. Ini tidak diketahui. Kemudian ada juga hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder tentu saja ada faktor penyebabnya yang lain ya, Dr. Ija ya. Jadi bisa disebabkan tadi gara-gara hipertiroid misalkan dari thyroid heart disease, atau bisa disebabkan gara-gara dari gagal ginjal, bisa dari renal arterial stenosis gitu ya. Jadi itu menjadi penyebabnya. Nah, yang paling penting buat sahabat RSOP semua bahwa faktor resiko yang mempengaruhi terhadap hipertensi ini sahabat RSOP harus paham. Yang pertama, sahabat RSOP harus mengurangi diet rendah garam ya, dimana di literatur disebutkan bahwa kita ini harus mengurangi diet, apalagi orang Asia yang disebutkan dia sangat high sensitivitas terhadap garamnya cukup tinggi. Iya, suka asin-asin gitu. Jadi bukan tidak boleh makan dengan yang asin-asin atau yang masak pakai garam, tapi harus dikurangi. Berapa itu? 2 gram per hari. 2 gram itu asumsinya adalah 1 sendok teh. Nah, itu ya. Kemudian harus banyak aktivitas, jadi jangan sedentary, mager kalau orang-orang yang sekarang ya main gadget gitu ya, jadi jarang olahraga. Jadi harus olahraga. Kemudian harus berat badannya, harus berat badan ideal ya, tidak boleh lebih dari 25%. Kalau gampangnya mungkin lihat obesitas, ada obesitas sentral, misalkan likat pinggangnya kalau laki-laki kurang dari 90, perempuan kurang dari 80. Nah, harus rokok juga itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan di luar mungkin banyak konsumsi alkohol, kemudian gangguan sindrom metabolik, misalkan orang-orang yang memiliki kolesterolnya yang tinggi ya. Kolesterol yang tinggi, ada yang rendah, atau asam urat terus sekali. Nah, kalau rokok sendiri tuh kan sekarang ada vape dok. Kadang-kadang ada beberapa yang bilang, oh vape itu aman, yang itu ada elektrik gitu. Ya. Itu kira-kira betul nggak sih dok? Atau sama aja atau gimana? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan kandungannya dibandingkan rokok itu memang vape itu lebih rendah ya. Tapi kan tetap saja jadi tetap saja kalau misalkan misal kayak kopi pahit, ini kayak kopi hitam, ini kayak merek kopi ada gulanya, tapi kan tetap sama-sama pahit, tetap beresiko juga. Iya. Jadi ya kalau misalkan dulu kan asumsinya kalau misalkan kita mau mengurangi rokok alih dulu ke vape, tapi tetap saja sampai saat ini kan yang vape-nya masih aja terus kan. Jadi sebaiknya sih ya tetap aja Jangan ya dok ya. Berarti tadi sudah disebutkan ya teman-teman dari sahabat RSOP apa itu hipertensi dan juga apa sih faktor resiko atau penyebab kita terkena hipertensi.
Jangan lupa tadi ternyata rokok elektrik atau vape itu nggak berarti itu sehat, sama sehat nih boleh nih ngerokok pakai vape, pakai elektrik. Kan ada juga yang bilang gitu di warung-warung sering, wah ini bisa nih. Oh ya, marketingnya ganti juga. Nah terus yang selanjutnya dok, kalau semisal hipertensi sendiri itu ada hubungannya nggak sih dok dengan kesehatan jantung atau sakit jantung? Ya, sebenarnya untuk hipertensi ini sangat luas sekali ya, pengaruhnya atau komplikasinya itu bisa berefek, komplikasinya bisa. Kalau saya ini analogi berarti dari atas dia beresiko terjadinya stroke, dia beresiko terjadinya katarak, retinopati, terus katarak juga bisa, kemudian ke jantung bisa. Gangguan jantung yang paling sering kita yang khawatirkan itu kan ACS ya, penyakit jantung kronis, bisa terjadi sumbatan. Dari sana juga bisa lama-kelamaan bisa terjadi gangguan gagal jantung juga, bisa terjadi gangguan irama jantung juga kalau bisa sakit jantung. Dan yang paling sering juga kan menyebabkan ke ginjal. Pintar-pintarnya kita untuk mengelola pasien-pasien hipertensi tersebut untuk terkontrol gitu. Jadi komplikasinya ya memang sangat luas sekali gitu dokter. Hampir semua organ ya dok ya? Betul. Karena kalau misalnya tekanan darah tinggi kita tidak terkontrol, komplikasinya ya seperti itu. Nah untuk jantung sendiri kalau misalnya memang terkena, oh ini sakit jantung, gejalanya yang timbul tuh kayak gimana dok? Oke, jadi untuk gejalanya itu memang sangat macam-macam tergantung gangguannya. Misalkan sekarang kalau misalkan dia komplikasinya ke penyakit jantung koroner, ke ACS, itu ya otomatis dia ada keluhan nyeri dada seperti terhimpit, berat, seperti tercekik, kesemutan ke tangan yang kiri, atau misalkan ada gangguan yang berefek ke gangguan irama jantung, misalkan gangguan iramanya yang tidak teratur, sering merasa kayak berdebar cepat, gelisah, itu kemudian merasa kayak melayang kayak gitu. Jadi memang karena komplikasinya juga sangat luas, gejalanya pun memang bermacam-macam. Berarti dari sana bisa kita simpulkan ya, kalau misalnya sahabat RLCOP ada pertanyaan kira-kira dari darah tinggi bisa nyerang penyakit lain, bisa dari mulai otak kena stroke, dari mata katarak sampai untuk yang khusus jantung ya tadi sudah disebutkan ya dok ya, dengan tanda seperti tadi, dan itu luas, bisa mungkin kayak cuma sakit perut atau nyeri dada yang khas. Jadi kalau misalnya ada kira-kira gejala apapun ya baiknya diperiksakan gitu ya. Yang paling ini kan juga kan gagal ginjal ya, ada kondisi long standing hypertension di mana kalau misalkan seseorang mempunyai hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, di literatur disebutkan bahwa kalau misalkan lebih dari 10 tahun hipertensi yang tidak terkontrol yaitu beresiko untuk terjadinya gagal ginjal. Makanya tadi dokter Irfan juga memberikan singular ya dok ya, dia pelan-pelan atau hati-hati, mungkin nggak ada gejala, nggak ada pusing, nggak ada apa-apa, ngerokok juga nggak mau cek, orang nggak ada apa-apa, kan saya tahu ginjalnya kenapa-napa, wah ribet lagi nanti. Itu yang menyebabkan tadi beban, maaf tadi saya potong, jadi yang menyebabkan beban biaya kesehatan kita semakin naik ya. Apalagi sekarang kalau zamannya BPJS kan kelihatan dok ya, maksudnya sakit ini beban buat anggaran negara BPJS pasti lebih tercatat. Nah terus untuk mencegahnya dok, biar kita nggak kena hipertensi terus gimana dok? Oke, jadi untuk pencegahan tadi kita harus pertama kita harus membekali pengetahuan kita terhadap hipertensi tersebut ya, jadi bahwa faktor resiko apa saja sih yang menyebabkan hipertensi itu dapat diderita sama kita. Yang pertama kita harus tahu ada nggak faktor resiko di keluarga gitu. Jadi kalau misalkan ada faktor resiko di keluarga, otomatis kita harus screening lebih baik lagi gitu. Misalkan untuk penapisannya, kalau misalkan ada riwayat hipertensi, kita harus mulai cek nih lebih dari 18 tahun. Kalau misalkan dia tekanan darahnya bisa di 130 sampai 85, mungkin kita bakalan periksa 3 tahun sekali. Tapi kalau misalkan ada faktor resiko, bisa cek setahun sekali. 3 tahun sama 1 tahun. Oke, ya kalau misalkan ada faktor resiko, misalkan ternyata ada diabetes, misalkan ada gangguan probilipid juga, itu bisa tahun. Kemudian
Yang berikutnya kalau misalkan tensinya di 130 sampai hipertensi stage 1, hipertensi stage 1 sampai hipertensi stage 2, itu harus lebih sering lagi diperiksakan. Ya, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita harus mengetahui juga faktor komplikasi ke yang lainnya. Nah, apalagi kalau misalkan hipertensi stage 2, itu harus dicek ulang lagi beberapa hari kemudian bahkan. Jadi pengecekannya ini harus berkala juga dok ya, tergantung dari kondisinya. Kemudian disebutkan juga di awal untuk pengecekan ini kan mudah dok ya, harusnya ada di setiap fasilitas. Nah kalau misalnya ini sendiri dok kadang-kadang kan punya alat yang digital dok. Nah itu boleh nggak sih dok? Atau misalnya harus ke puskesmas gitu ya? Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau untuk pengukuran hipertensi ini, karena ada juga kondisi disebutkan white coat hypertension. Jadi seperti jadi hipertensi semu. Kadang kalau misalkan dia nggak ada keluhan, misalkan pas menjelang mau diperiksa ketemu sama dokter, nadinya cepet, tensinya naik. Padahal ibu dirujuknya kenapa? Misalkan ya dok, misalkan saya misalkan dengan gangguan low BP misalkan, tapi pasti tensi di puskesmas normal. Pas ke rumah sakit, ibu punya darah tinggi, tensinya 150. Ternyata kan ada rasa cemas bisa. Jadi sebenarnya untuk hipertensi ini bisa dilakukan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tapi di rumah pun bisa. Jadi tapi harus tahu dulu cara pemakaiannya. Misalkan harus istirahat dulu. Jadi jangan langsung habis aktivitas segala macam langsung diperiksa. Jadi ya kita harus istirahat dulu. Kemudian ukuran mansetnya juga harus menyesuaikan dengan lingkar lengan atasnya. Biasanya 80-100% dari lingkar lengan. Kemudian biasanya ada yang normalnya itu bukan normalnya, lazimnya itu di 35 cm ya. Itu untuk harus disesuaikan ukuran lengan mansetnya. Jadi untuk tadi pertanyaannya apakah boleh diperiksakan, bisa saja sekarang, apalagi dengan alat yang digital, tapi tetap harus validasi juga kalau takutnya kan ada kerusakan. Betul. Itu boleh sih. Jadi simpulnya kalau misalnya sahabat SOP punya ya, kadang-kadang sering juga pasien kita dok misalnya udah ditensi di rumah. Nah itu boleh saja, tapi jangan jadi acuan satu-satunya. Nah tetap harus rutin ke ahlinya kan dok. Tadi kan ada pengukurannya gimana kondisinya. Nah selanjutnya dok, untuk tadi kan pencegahannya dok, untuk penyembuhannya kira-kira orang yang terkena darah tinggi atau hipertensi itu bisa sembuh nggak sih dok? Terus gimana sih dok proses penyembuhannya? Nah ini menjadi sering ditanyakan sama pasien-pasien sahabat RSOP. Harus paham bahwa hipertensi ini adalah bagian dari penyakit degeneratif. Itu sama halnya dengan diabetes. Itu makanya pemerintah mempunyai program Prolanis, program melanjutkan penyakit kronis. Jadi hipertensi ini hanya bisa terkontrol. Nah, sahabat RSOP ya, jadi hipertensi ini hanya bisa terkontrol. Terkontrolnya dengan apa? Yang pertama tadi gaya hidup, lifestyle, baik dietnya, baik olahraganya, rokoknya, status gizinya. Kemudian yang kedua yang paling penting dengan pengobatan. Jadi hipertensi ini tidak, kalau misalkan sudah berobat, sudah terkontrol, misalkan dengan hipertensi grade 2 tadi di atas 150 minimal dengan 2 obat misalkan. Kontrol berikutnya sudah normal di bawah 140 misalkan di 135. Dok, sudah bisa berhenti ya, stop. Nah itu tidak bisa karena dalam darah tinggi ini hanya ada istilah terkontrol. Terkontrolnya terkontrol dengan obat dan gaya hidup tadi gitu. Kalau misalkan kita lepas lagi, tentu saja nanti akan naik lagi karena darah tinggi. Jadi tidak bisa sembuh, hanya ada istilah terkontrol. Oke, sobat OSP seperti itu ya. Jadi angka acuannya bukan sembuh tidak sembuh, tapi terkontrol atau tidak terkontrol. Sehingga kalau misalnya mau berhenti obat, nurunin obat, misalnya yang tadinya 2 jadi 1, harus konsultasi dulu dok ya. Tapi kan harus, kadang kan mungkin terlalu lama makan obatnya. Ya kita harus, memang tidak apa ya. Hipertensi ini tidak terasa langsung sekaligus saat itu. Tapi yang kita harus pahami bahwa komplikasinya
yang kita takutkan tuh buahnya tuh apa, jangan sampai terjadi komplikasi tadi. Nah, supaya kita terhindar dari komplikasi tersebut, otomatis tekanan darah kita itu harus terkontrol. Itu terkontrol apa ya? Dengan obat. Ya anggaplah makan obat setiap hari itu kayak minum vitamin ya. Itu aja. Seperti itu, jadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah minum obat, udah puas nih, nggak pusing lagi, tensinya terus-terusan normal. Jangan, ya sudah sering ya, dan itu hati-hati. Takutnya nanti malah nggak tahu tinggi, ternyata malah outcome yang diharapkan muncul ya dok. Misalnya bulan dari stroke-nya muncul gitu. Oke, tadi dok masih berkaitan tentang obat kan, berarti ada alternatif ya, obatnya harus diminum terus ya dok. Kalau mau dikurangi atau ada apa-apa ya harus seizin gitu, seizin dari dokter yang memberikan obat atau dokter yang menangani. Nah itu ada efek jangka pendek atau panjangnya nggak sih dok kalau minum obat terus-terusan? Kan takut mungkin dok. Kadang-kadang juga teman-teman sahabat SOP sering sekali dok ditawarin berhenti, soalnya udah ditawarin ada jamu nih dari tetangga, ini nggak usah minum obat lagi, obat tuh iya zat kimia mending ini aja, setahun 3 kali gitu harus beli. Itu untuk efeknya ada nggak sih dok buat obat-obatnya? Ya, itu yang menjadi kendala juga di kita gitu, bahwa pengetahuannya harus ditingkatkan lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa ya hipertensi ini memang penyakit degeneratif, jadi memang untuk efek yang kita timbul, jadi memang obat itu mempunyai, saya sudah disampaikan bahwa obat itu ada mempunyai 2 efek, satu efek yang dituju, 2 efek samping. Nah, untuk yang pengobatan ini, untuk yang hipertensi ini memang yang lebih banyak manfaatnya dibanding madaratnya gitu lah kalau misalkan kita ambil untuk yang hipertensi ini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tensinya tidak terkontrol, tekanan darahnya tidak terkontrol, justru komplikasinya yang akan muncul gitu. Jadi ya resikonya ya memang harus makan obat setiap hari, karena dari obat-obatan yang kita kasih pun sebetulnya ada yang untuk memproteksi fungsi ginjal. Misalkan kita cek pertama kali hipertensi, grade 2, misalkan kita screening tuh biasanya ya, lihat EKG-nya, lihat fototoraknya, lihat fungsi ginjalnya, itu bisa kita periksakan ada di RSOP. Jadi nanti kalau misalkan sudah diperiksakan ternyata ada komplikasi, ternyata misalkan ada proteinuri, ya, ada obat-obatan hipertensi yang untuk melindungi fungsi ginjal tersebut. Jadi jangan berasumsi bahwa ini zat kimia, makan obat nanti ginjalnya bocor gitu. Beda halnya kalau misalkan dengan obat-obatan tahan sakit, obat anti nyeri, pegel linu makan obat tahan sakit, bukan 1 lagi, 2 kadang 3 macam obat. Nah, obat-obatan yang tersebut memang yang tidak bagus untuk terhadap ke ginjal gitu. Kalau misalkan untuk yang hipertensi ataupun gula itu memang harus makan. Aman ya dok ya, kalau ada sesuatu mungkin misalnya takut nih ginjalnya, kalau misalnya ingin membuktikan ya bisa dicek bareng-bareng dok ya, misalnya udah setahun kita cek. Ya, biasanya kita kalau misalkan ada komplikasi itu biasanya per 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan dilihat efek yang, jadi kalau misalkan untuk target pengobatan itu dalam 3 bulan itu ada targetnya, ada target esensial, ada target optimal. Kalau target esensial biasanya kita turunkan 20/10 untuk sistolnya 20, itu 10 itu target esensial. Kalau optimalnya itu ada targetnya, misalkan hampir semuanya untuk yang dia ada gangguan, untuk yang diabetes, untuk yang jantung, untuk yang untuk yang gagal ginjal itu di bawah 140 gitu. Nah, dalam 3 bulan itu kita tuh harus mencapai target tersebut gitu. Dan melihat komplikasinya juga yang lain, misalkan kita screening dari awal, pasien ini buat ketahuan hipertensi, kita screening semuanya, jantungnya, fungsi ginjalnya, kemudian profil lipidnya kita periksakan gitu. Biasanya kita pertimbangkan. Teman-teman sahabat RSOP nggak usah takut dengan misalnya minum terus, nanti bisa konsultasi. Kalau mau tadi ngecek itu ya screening di RSOP ada cek ginjal, urin tadi ya, itu buat fungsinya di mana dan lain-lain. Di sini insya Allah lengkap ya. Nah, saya dok mungkin pertanyaan terakhir sebelum masuk ke tanya jawab. Tadi kan sudah disebutkan dok angka kesakitan untuk diri sesudah tadi itu darah tinggi kan meningkat dok. Nah, kira-kira apa sih dok yang jadi penyebabnya? Kenapa sih susah? Kenapa meningkat terus kan besar ya dok ya? Dari 7% itu peningkatannya selama kurang lebih 5 tahun. Itu kira-kira kenapa dok? Kalau
saya lihat kalau misalkan kenapa ini masih meningkat, banyak faktornya yang jadi permasalahan. Mungkin yang pertama masalah pengetahuan mengenai sakit hipertensi ini, karena ya seringnya mungkin nggak ada keluhan, tidak berobat, sudah dianggap beres kalau misalkan sudah normal, berarti otomatis pengetahuan terhadap penyakitnya tersebut. Mungkin jadi mungkin dari kitanya juga, dari tenaga medis belum menyampaikan dengan sedetail mungkin bahwa penyakit darah tinggi ini memang penyakit degeneratif yang harus makan obat. Kemudian bisa saja masalah kepatuhan pasien. Kadang sudah normal gitu. Kadang makannya dilewat sehari, padahal bisa saja terjadi lonjakan yang mengakibatkan tadi komplikasi, angka kematian gitu, yang semakin bertambah gitu. Kalau misalkan pola makannya tidak teratur, bisa juga pemberian obat yang belum optimal gitu. Jadi kalau misalkan biasanya datang periksa masih tinggi, kita mulai dengan dosis kecil terlebih dahulu, nanti kita tingkatkan. Kan setiap obat itu ada dosis maksimalnya. Kalau misalkan ternyata untuk golongan ini dosisnya masih dosis kecil, biasanya kita naikkan sampai dosis maksimal. Nah, jangan-jangan mungkin selama ini pengobatan yang kita berikan ini belum tercapai dosis yang optimalnya, dosis maksimalnya juga. Jadi memang harus ada kerjasama antara pasien sebagai pengidap hipertensi dengan dokternya. Pasiennya harus memahami tentang sakitnya, kita juga harus memahami tentang apa sih kendala yang dihadapi pasien. Misalkan juga kalau misalkan di daerah mungkin akses ke fasilitas kesehatannya, mungkin kadang kan kalau misalkan ke rumah sakit, dok jauh biaya segala macam, meskipun sekarang ada asuransi gitu. Itu mungkin banyak sekali faktor yang mempengaruhi kebiasaan, ya rokok tadi, obesitas, kemudian dari pola makan, diet yang tinggi darah. Jadi banyak faktor juga dok ya, nggak cuma kan ada dari faktor yang mungkin masyarakatnya juga, tenaga medisnya juga ada dok ya. Berarti banyak, kalau secara nasional ya pemerintahnya juga mungkin harus lebih serius dok ya untuk mengurangi angka. Jadi harus banyak program. Dari penjelasan dari Dr. Irfan tadi dapat kita simpulkan beberapa yang secara singkat, kalau hipertensi itu bukan penyakit yang bisa dilihat dari gejala, tapi dilihat dari angka. Karena darah tinggi yaitu dari atas 139 bawah dari 89. Terus punya beberapa gejalanya dari mulai yang tidak ada gejala ringan sampai berat. Kemudian berhubungan dengan kesehatan jantung dan juga organ lainnya. Dan untuk penyebabnya bisa karena ada faktor turunan, ada juga faktor yang paling besar yaitu dari lifestyle atau pola kehidupan kita, yaitu pemilihan makanan, tidak mau bergerak dan lain-lain. Kemudian kenapa kita apakah bisa sembuh atau tidak? Acuannya bukan sembuh atau tidak untuk hipertensi, tapi terkontrol dan juga tidak terkontrol. Dan angka minum obatnya, kalaupun harus diminum seumur hidup, itu relatif aman. Kalaupun ada sesuatu yang dikhawatirkan, kita bisa cek bersama-sama seperti cek jantung, ginjal dan lain-lain. Dan angka hipertensi ini sulit untuk dikontrol karena banyaknya faktor, baik itu faktor dari masyarakat sendiri, juga tenaga medis, dan juga program pemerintah mungkin harus lebih diperbarui atau lebih tajam lagi agar bisa mengangkat si hipertensi darah tinggi. Seperti itu mungkin dok untuk sesi pemberian materi atau tanya jawab bincang-bincangnya dok. Kita lanjut ke tanya jawab. Nah di sini sudah ada penanyanya, sudah ya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Nah, di sesi pertama kita tanya, banyak juga ya. Tapi takutnya ada yang sudah dijelaskan dok ya, satu dulu. Ini yang belum. Satu dok dari Erlita D, gimana bacanya ini? Itulah Erlita D. Nah, apakah hipertensi itu bisa terjadi pada anak dok? Nah,
pada anak kecil? Jika iya, penyebabnya kenapa? Ya, ya sebenarnya sih mungkin yang expertnya mungkin dokter anak ya, tapi saya sedikit saya menjabarkan sedikit. Jadi untuk hipertensi ini memang tidak hanya terkena pada orang dewasa atau remaja, anak-anak pun memang bisa. Tadi kan yang hipertensi ini prinsipnya sama, ada hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Kalau misalkan ada penyebab yang lain, bisa saja di anak itu bisa. Misalkan gagal ginjal kan tidak hanya di dewasa, di anak pun bisa gitu. Penyebabnya banyak, misalkan gangguan glomерulopatinya, ada glomerulonefritis, mungkin ada pheochromocytoma atau yang lainnya mungkin bisa. Iya, bisa ya dok ya, dengan dengan penyebab yang banyak juga, ginjal dan lain-lain. Nah, untuk jika ada teman-teman sobat SOP yang terkena, mungkin bisa langsung kalau untuk anak ke spesialis anak dulu ya, untuk kontrol. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Rizka Martavian. Olahraga apa sih dok yang cocok untuk penderita hipertensi? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi tadi sebelum kita bahas ya bahwa olahraga, apakah orang yang hipertensi boleh berolahraga? Boleh. Itu kalau misalkan tekanan darahnya sudah terkontrol. Ya, karena kan kalau aktivitas semakin berat otomatis semakin naik juga kan tekanan darah. Kalau misalkan semakin lama pompa jantung juga nanti malah bermasalah juga. Nah, pilihan olahraganya kalau di literatur disebutkan bahwa olahraga itu dianjurkan 5-7 hari. 5-7 hari berarti ya maksimal 5 hari minus 2 hari lah dalam 1 minggu. Nah, lama waktunya kalau di literatur disebutkan bisa sampai 30-45 menit. Kalau pilihan olahraganya ya lebih baik sih olahraga yang kompetitif ya, seperti jalan kaki, lari. Ya kalau misalkan kita sudah capek, kita bisa berhenti gitu. Bukan olahraga yang kompetitif, main bola segala macam gitu mah. Bukan olahraga yang cocok untuk yang tensi ya. Jadi sepeda kalau misalkan udah capek kan bisa berhenti. Ya. Yang dimaksudkan seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang jalan kaki lah yang mudah misalkan. Jalan kaki yang seperti apa? Ya itu yang durasinya harus continue. Misalkan jalan kaki terus gitu selama 30 menit. Misalkan mulai dari rumah. Jangan jalan kaki 20 meter ketemu sama tetangga ngobrol, makan gorengan gitu. Lanjutkan lagi ya seperti itu juga. Jadi harus jalan kaki terus continue terus-terusan gitu ya. Jadi kecuali kalau misalkan udah capek ya udah. Pertanyaannya bagus. Jadi secara general sih nggak ada, maksudnya sebutin olahraganya apa, tapi yang jelas kalau dihindari yang kompetitif ya. Ini ada pertanyaan, ini kayaknya dari dokter kayaknya ada pertanyaannya. Dok izin bertanya, soalnya di medis ya dok nggak tahu nih, apakah semua yang memiliki hipertensi perlu dilakukan EKG treadmill test untuk screening kesehatan jantung? Untuk sahabat SOP yang non medis yang nggak tahu ya, EKG treadmill itu yang ini ya dok ya, yang sambil lari, yang 4 rekam jantung. Nah itu kira-kira perlu nggak sih dok buat yang punya darah tinggi wajib dikali? Oke, untuk yang screening awal sih sebenarnya tidak perlu ya. Nah kalau misalkan treadmill test biasanya kita lakukan kalau misalkan pasien ini misalkan ada hipertensi, ada kecurigaan ke ACS misalkan, ada nyeri dada, misalkan dari nyeri dada tersebut di EKG-nya tidak jelas, tidak terlihat ada gangguan di rekaman jantung tersebut, biasanya kita lakukan echo. Kalau misalkan di echo-nya juga tidak jelas, baru kita lakukan treadmill. Tapi kalau misalkan treadmill ini dilakukan misalkan ke indikasinya dilihat juga. Kalau misalkan usianya masih muda, tidak ada gangguan OA, jadi nggak bakal mungkin kita periksa juga pasien-pasien dengan gangguan OA ya. Misalkan dengan gangguan lutut, ya otomatis kan nggak bakal bisa mungkin berjalan ya. Nah, treadmill biasanya kita lakukan atas indikasi. Itu kalau misalkan ada kecurigaan pasiennya dari riwayat nyeri dada, tapi dari EKG-nya juga tidak terlalu jelas, dari EKG tidak terlalu jelas, biasanya kita lakukan ke treadmill.
Jadi jawabannya kalau misalkan apakah semua yang hipertensi itu harus diperiksakan ke tes? Enggak. Nanti sesuai indikasi ya dok ya? Betul. Sesuai indikasi. Masih boleh lanjut Kak? Boleh. Ini sesi kedua ya dok ya? Ya. Untuk pertanyaannya, untuk yang selanjutnya banyak nih. Tapi banyak yang udah dijawab. Mencegah tekanan darah. Nah, ini garam sudah dok ya? Batasan darah tadi ya, jadi dalam sehari bukan nggak boleh makan bubuk dengan garam gitu, tapi boleh saja, tapi harus dibatasi, nggak boleh jadi lebih dari 2 gram per hari. Ini dari Mami Widayati dok, karena yang sebelumnya sudah banyak dijawab. Yang ini mungkin tentang pada yang ibu hamil ya dok. Selamat siang dok, apakah aman mengkonsumsi obat hipertensi saat hamil? Ya, makanya juga bagus ya. Jadi hipertensi memang bisa terhadap ke semua kondisi, termasuk kondisi yang hamil. Kalau misalkan untuk yang hamil justru harus diterapi juga. Justru harus. Kalau misalkan terjadi eklamsi, bagian komplikasi dari hipertensi tersebut itu memang harus segera ditangani. Gitu. Dan ada pilihan-pilihan obat yang yang diperuntukkan untuk yang kehamilan tersebut gitu. Jadi sangat aman baik buat janin, buat ibu, buat fungsi ginjal juga ada pilihan. Jadi tidak nanti mungkin asumsinya ini lagi hamil, hipertensi, makan obat, aduh kasihan jadi segala macam. Tapi memang harus ditangani dan aman juga untuk ibu dan sama. Ini yang lebih harus dikhawatirkan tuh kalau lagi hamil tensinya tinggi gitu. Jadi memang harus segera diatasi. Mungkin seperti itu jelas ya. Untuk yang lagi hamil bukan berarti malah nggak minum obat, justru harus lebih kontrol lagi dok ya, harus lebih konsultasi mungkin kalau lagi hamil ke dokter objinnya dok ya. Kalau misalkan itu nanti biasanya kolaborasi dokter. Nah mungkin pertanyaan terakhir dok, karena ini banyak yang bertanya tapi sudah kayak misalnya pencegahan faktor resiko. Nah ini yang terakhir, apa sih dok hubungan antara berat badan sama darah tinggi? Oke. Ya jadi kalau misalkan untuk hubungan, jadi berat badan ataupun obesitas ini menjadi faktor permasalahan, jadi merupakan faktor resiko dari hipertensi ini. Dimana pada pasien-pasien dengan obesitas nanti ada gangguan resistensi insulin juga terganggu, gangguan sindrom metabolik di sana juga terganggu, mungkin profil lipidnya juga terganggu. Nah hal-hal tersebut itu dapat mengganggu ke aterosklerotik, kerusakan endotel yang akhirnya nanti menyebabkan faktor resiko terjadi penyakit kardiovaskuler, hipertensi. Mungkin dari korelasinya dari sana. Jadi ada korelasinya dok ya? Iya. Berat badan jadi udah disinggung ya dok untuk obesitas, hati-hati ini yang bukan nggak ada ya, banyak istilah bilang nggak apa-apa berat badan berlebih yang penting sehat. Ya itu kalau berat badan berlebih udah tanda nggak sehat ya dok ya. Nah banyak ini salah hipertensi. Nah mungkin sudah 2 sesi ya dok ya. Ini banyak yang bertanya untuk sobat-sobat RSOP seperti apa faktor resiko, terus juga apakah harus minum obat tiap hari, itu sudah dijelaskan ya. Mungkin tadi agak terlambat. Teman-teman RSOP mungkin bisa, insya Allah nanti tim IT dari RSOP Ciamis akan mengupload kira-kira di mana, apakah di IG atau di YouTube, tapi bisa teman-teman sahabat RSOP bisa. Mungkin seperti itu dok. Terima kasih untuk penjelasannya untuk dari Panugraf penyakit dalam. Sudah cukup jelas dok ya, insya Allah. Nah untuk sahabat-sahabat RSOP, jika ingin bertemu dengan Dr. Irfan, bisa langsung bertemu di RSOP Ciamis. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis di RSOP Ciamis. Nah dan juga teman-teman ingin konsultasi selain spesialis penyakit dalam, kami memiliki poli spesialis bedah umum, spesialis saraf, bedah saraf dan juga ortopedi, yang mana bisa dilihat ya ini jam berapa ke jam berapa, bisa lihat langsung di IG. Nah buat teman-teman sahabat RSOP yang baru masuk, di mana sih RSOP itu di Jalan Ciamis Banjar nomor 341 maaf Cijenjing Ciamis Jawa Barat. Itu tulisannya kuning-kuning, kelihatan ya kuning-kuning di sana. Nah selain ada poli, kami juga memiliki pelayanan seperti CT scan, CR, ronsen,
IGD, ambulan, laboratorium juga farmasi yang insya Allah 24 jam siap sedia. Jadi teman-teman RSOP kalau sedang ada misal polinya tutup, ada keluhan bisa langsung ke IGD kami, tenang, nanti kami ada dokter umum yang standby dan kami konsulkan. Kalau berkaitan seperti misalnya tensinya tinggi ya kita konsulkan ke dokter Irfan. Nah terus kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi ternama seperti Jasara Harja untuk kasus kecelakaan lalu lintas, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Ag Medika, BRI Life, BNI Life, Garda Medika, dan asuransi penjamin lainnya. Kalau ditanya, loh kok asuransi saya tidak ada? Jangan dulu merasa nggak ada, tapi bisa ditanya ya ke customer care. Siapa tahu memang belum terdata tapi sudah ada. Nanti bisa dikonsulkan juga ke customer care. Nah, oleh karena itu buat sahabat SOP jangan sungkan untuk kalau ini ketemu dokter Irfan ya dok ya, bisa di di poli kami di SOP Ciamis atau dokter spesialis. Nah dok, untuk 2 orang pemenangnya kita tentukan lewat dokter Irfan aja dok. Nah ini untuk pertanyaannya dok ya, saya sebutkan nih dok. Pertanyaan pertama kan tadi ada yang treadmill, kemudian ada yang anak, kemudian ada yang olahraga. Sepertinya kalau saya lihat itu yang tentang olahraga sama ada anak, hamil, hamil dok ya. Oke, berarti nanti dihubungi oleh bagian kami. Nanti siapa aja ya, selamat buat para pemenang yang menanyakan tadi. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan juga mungkin kalau ada pertemuan selanjutnya di bincang bareng spesialis ya dok ya, dengan dokter Irfan dengan dokter spesialis lainnya, tentu di IG RSOP Ciamis. Nanti di sana ada penjadwalan poli dan juga kalau ada program-program lainnya termasuk BBS ini akan diupdate dan teman-teman bisa mengikutinya. Baik dok, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk sahabat RSOP juga terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang ilmu kita dan juga bisa tidak cuma teman-teman yang udah kali ibu bisa disebarkan dok ya, maksudnya bisa diinfokan ke orang tua, saudara dan lain-lain tentang hipertensi atau darah tinggi. Oke, selamat siang, semoga teman-teman RSOP diberikan kesehatan semua. RSOP Ciamis profesional dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.